Salam dalam hukum dan kebenaran. Kali ini channel Hukum dan Kebenaran akan mengulas terkait fenomenal penangkapan Bapak Pendeta Yusuf Manunggulu atas dugaan tindak pidana terkait menimbulkan rasa kebencian atas sara dan atau menyebarkan informasi berita bohong terkait dari kesaksian seorang yang bernama Aman Suherman. Dan dari informasi yang saya dapat, nanti saya cantumkan di dalam deskripsi video ini, bahwa dari beberapa pernyataan, termasuk diantaranya adalah pengacara, bahwa penangkapan tersebut akan dilakukan oleh 43 orang polisi Polda Jawa Barat, di mana dari pandangan saya ini sungguh aneh, seolah-olah Bapak Pendeta Yusuf Manunggulu ini mempunyai kemampuan khusus yang harus ditangani oleh 43 orang polisi sekaligus. Dan ada juga beberapa pendapat, sepertinya apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dengan menerima respon dari laporan masyarakat tersebut, yaitu Haji Badrul Munir, yang ternyata latar belakangnya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Bandung Barat, sudah tepat. Untuk itu saya akan menguji kebenaran dari mereka, termasuk dalam respon laporan masyarakat yang bernama Haji Badrul Munir. Baiklah, kita mulai dari materinya. Namun sebelum jauh kita mengulas, saya akan mulai dari sosok seorang yang bernama Haji Badrul Munir ini. Jika kita lihat dari latar belakangnya, orang ini haji. Di dalam pemahaman saya itu, kalau yang namanya haji tentu mempunyai nilai lebih dari seorang yang tidak haji. Dan tentunya seorang haji itu bisa mempunyai nilai-nilai lebih, yaitu kesabaran yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak haji. Itu logika berpikir saya. Kemudian dilihat latar belakang sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Bandung Barat. Nah, tentu dalam hal ini si Haji Badrul Munir ini sebagai ulama karena dia adalah ketua. Tentu perilaku seorang ulama itu haruslah mempunyai perilaku yang jauh lebih baik dari orang-orang kebanyakan yang tidak ulama. Artinya perilakunya harus jauh lebih baik dari masyarakat pada umumnya yang tidak mempunyai predikat sebagai ulama. Selanjutnya, jika dilihat dari tanggal laporan, dilaporkan tanggal 7 April 2023, di mana tanggal 7 April 2023 ini adalah bulan-bulan puasanya bagi saudara saya yang menganut agama Islam. Tentu ketika kita menjalankan ibadah puasa, ada nilai-nilai yang harus kita tunjukkan dari yang tidak biasanya atau yang ketika kita tidak menjalankan ibadah puasa. Karena saya juga sebagai penganut agama Kristen, kami juga mempunyai ibadah puasa, di mana ibadah puasa itu bukan untuk
menahan lapar dan haus, atau dengan kata lain tidak makan dan tidak minum. Namun dibaliknya itu adalah untuk mengenal lebih baik lagi tentang Tuhan sebagai pencipta umat manusia, dan juga sekaligus untuk menguji kesabaran kita di bulan-bulan khusus seperti menjalankan ibadah puasa. Nah, dari ketiga karakter ini kemudian dikaitkan dengan Haji Badur Munir yang melaporkan Bapak Pendeta Yusuf Manugulu sepertinya diduga kuat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Ini terbukti bahwa dari informasi yang saya dapat berdasarkan video-video dari YouTube yang setelah dipublikasikan, ternyata alasan melapor Bapak Pendeta Yusuf Manugulu ini karena adanya kegaduhan dari laporan masyarakat kepada si Haji Badur Munir ini, sehingga dia melaporkannya. Tentu secara logika seharusnya, sepengetahuan saya, jika ada kegaduhan di sekitar wilayah Bandung Barat, maka sebagai seorang haji, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, maka seharusnya dia memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat di sekitar, khususnya yang seiman dengan dia. Namun faktanya dia menerima keinginan dari masyarakat tersebut, tapi tidak memberikan pemahaman atau pengajaran agar sebagai orang yang menjalankan ibadah puasa harus mampu menahan emosi terkait jika ada permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Itulah sekilas dari karakter si pelapor ini, yaitu Haji Badur Munir. Sehingga secara pribadi saya mempertanyakan karakter dari si pelapor ini. Tapi biarlah seperti itu terjadi, karena memang hak setiap warga negara untuk membuat suatu laporan jika ada dugaan tindak pidana. Tapi kalau pribadi saya, ketika saya menjalankan ibadah puasa dan timbul masalah, ada orang yang menghina, menghujat saya di bulan-bulan puasa ketika saya menjalankan puasa, maka saya hanya memberikan pemahaman atau setidak-tidaknya menahan emosi agar tidak terpancing dari keinginan-keinginan masyarakat untuk melaporkan orang yang menghujat saya atau semacamnya. Itulah contoh ilustrasi yang bisa saya gambarkan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke topik permasalahannya atau materinya. Bapak Pendeta Yusuf Manugulu ini dilaporkan karena diduga menyebarkan informasi berita bohong terkait dari kesaksian Saudara Aman Suherman di dalam kesaksiannya di channel YouTube Pendeta Yusuf Manugulu. Dan saya terkejut dari informasi-informasi yang saya dapat. Ternyata alasan diterimanya itu karena diduga kuat Aman Suherman ini memberitakan berita bohong yang diantaranya katanya dia juara MTQ dan juga katanya ia seorang ustadz dulunya sebelum berpindah keyakinan yaitu agama Kristen. Oleh karena itu, di sini saya akan mengulas yang pertama dari yang saya dapat informasi laporan tersebut karena
Pendeta Yusuf Manubulu mentransmisikan dan mendistribusikan berita bohong atau diduga berita bohong yang dilakukan oleh Aman Suherman ini di dalam kesaksiannya. Dan Bapak Pendeta Yusuf Manubulu memberikan ruang untuk itu. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, setelah saya pelajari juga dari video yang dimaksud, yang diduga menyebarkan informasi bohong tersebut, saya sudah tonton sampai 3 kali. Saya bisa pastikan bahwa memang benar tidak ada terindikasi dari Bapak Pendeta Yusuf Manubulu memberikan berita bohong. Nah, karena tidak terbukti, maka arahnya dialihkan, yaitu karena mentransmisikan atau mendistribusikan atas dugaan kesaksian dari Aman Suherman ini yang diduga kuat menyampaikan berita bohong. Bagi saya untuk dipertanyakan, apakah memang benar bahwa jika orang lain memberitakan berita bohong, kemudian saya publikasikan, dalam tanda kutip, saya tidak mengetahui, ternyata dia berita bohong, menyampaikan berita bohong, kemudian saya diminta pertanggungjawaban hukum sebagaimana Undang-Undang ITE yang dimaksud, yaitu mentransmisikan dan mendistribusikan dugaan berita bohong. Kalau dari kacamata saya, jelas itu tidak benar. Karena kalimat dari undang-undang yang dimaksud itu tidak bisa dipenggal-penggal untuk memuluskan suatu tujuan tertentu. Karena di dalam undang-undang itu disebut setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atas permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Nah, yang ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Menurut pendapat dari kepolisian, dilakukannya penangkapan tersebut karena diduga kuat terbukti menyebarkan informasi bohong karena mendistribusikan atau mentransmisikan di dalam channel ruang YouTube Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Nah, di sini yang perlu kita pertanyakan. Jika cara berpikirnya seperti itu, saya bisa pastikan bahwa akan banyak orang yang kena terhadap pasal ini. Sebagai contoh, kita tidak usah jauh-jauh di mana adanya viral penolakan timnas U20 Israel ke Indonesia dalam ajang Piala Dunia. Di situ saya mendapatkan suatu pernyataan, dan ini videonya sudah saya download, yang diantaranya ada beberapa tokoh partai atau kader partai yang menyatakan bahwa Israel menjajah Palestina. Israel merampas tanah air Palestina. Dan untuk itu, berdasarkan hal tersebut, wajar jika seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak timnas U20 Israel ke Indonesia dalam ajang Piala Dunia karena sesuai, katanya, menurut konstitusi kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau dikatakan berdasar berarti ada unsur atau dugaan mengajak kepada masyarakat. Kemudian jika ditilik dari data, saya yakin siapapun orangnya tidak akan mampu membuktikan bahwa
Israel itu menjajah Palestina. Israel itu merampas tanah air Palestina. Dan yang mentransmisikannya itu dari yang saya dapat, diantaranya adalah media televisi TV One dan Kompas TV ketika diwawancarai. Nah, jika mengacu dari cara berpikir si Haji Badrul Munir ini dan atau dari cara berpikir dari penyidik yang menangani laporan masyarakat tersebut terhadap Bapak Pendeta Yusuf Manugulu, maka sudah sepantasnya juga bahwa media televisi seperti Kompas TV dan TV One bisa dijerat dengan undang-undang ITE tersebut. Dan saya harapkan ini juga menjadi solusi cara menohok orang-orang yang berpikiran sempit untuk memuluskan tujuannya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang fans kepada Bapak Pendeta Yusuf Manugulu untuk membuat satu laporan sebagai perbandingan, sekaligus untuk mengetahui karakter dari polisi yang menangani laporan masyarakat terhadap Bapak Pendeta Yusuf Manugulu. Saya dalam hal ini juga kurang sependapat dari sang debaters. Katanya itu tidak perlu buang-buang waktu. Kalau saya tidak demikian. Memang perjuangan itu tidak selalu harus mengharapkan hasil seperti yang kita pikirkan. Akan tetapi di baliknya itu pasti ada manfaat yang tidak terhingga harganya. Apa itu? Sudah jelas. Kita mampu membandingkan karakter dari orang-orang yang berkaitan dengan persoalan penangkapan Bapak Pendeta Yusuf Manugulu. Di satu sisi, laporan ini diterima dengan alasan mentransmisikan dan mendistribusikan dugaan berita bohong yang dilakukan oleh Aman Suherman. Dan laporan tersebut diterima. Kemudian di satu sisi, jika ada masyarakat yang fans kepada Bapak Pendeta Yusuf Manugulu membuat laporan ke Polda Jawa Barat, dan jika tidak diterima laporan tersebut, maka sudah sangat jelas. Dan dalam hal ini perlu diviralkan, karena saya beranggapan memang sudah zamannya untuk memviralkan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Saya bisa jamin semua permasalahan ini memang harus diviralkan. Kemudian di balik itu, kenapa hal ini bisa terjadi? Dari sisi saya, ini tanggung jawab dari Kapolri. Saya yakin jika Kapolri, atau saya tarik perkataan saya, jika seandainya saya sebagai Kapolri bila melihat ada suatu fenomena-fenomena tertentu yang berkaitan dengan suku, agama, dan ras, maka saya harus membuat kebijakan tertentu agar permasalahan-permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat atau diminimalisir sehingga menjadi atau tidak menjadi booming di tengah-tengah masyarakat. Namun faktanya hal ini tidak terjadi, di mana Kapolri sepertinya diduga kuat membiarkan hal ini terjadi, sehingga banyak orang-orang yang berpikiran sempit semakin leluasa melakukan tujuannya. Itu sudah terbukti. Banyak YouTuber
yang ditangkap karena membicarakan atau bernuansa agama, sementara orang lain yang mungkin dengan latar belakang sama dengan seenaknya melakukan penghujatan, penistaan, dan memutarbalikkan data. Tapi mereka ini bebas di negara Indonesia, seolah-olah negara Indonesia ini milik pribadinya atau milik kelompoknya, atau lebih tepatnya lagi seolah-olah hanya milik orang-orang yang berpikiran dengan latar belakang agama Islam. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka saya menganalisis akan ada waktunya hal ini menjadi semacam bom atau menjadi permasalahan yang sangat luar biasa jika tidak diminimalisir hal-hal seperti ini. Kapan itu waktunya? Kita tergantung pada kebijakan-kebijakan dari pemimpin-pemimpin negara kita. Apakah mereka mau terbuka cara berpikirnya atau membiarkan hal ini? Dan secara pribadi saya sangat bersyukur jika si Haji Badur Murid ini melaporkan Bapak Pendeta Yusuf Manbulu. Kenapa saya katakan begitu? Dari situ saya sudah tahu bagaimana karakter seseorang di dalam suatu waktu tertentu. Saya jelas, yang dilaporkan itu beragama Kristen, yang melaporkannya itu beragama Islam. Maaf, dengan terpaksa saya katakan demikian. Di bulan-bulan puasa, yang katanya bulan-bulan yang penuh rahmat, yang katanya bulan-bulan orang yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Tapi faktanya tidak demikian. Nah, itulah salah satu permasalahan yang perlu kita renungkan untuk bisa kita perbaiki ke depannya. Kemudian selanjutnya, dari laporan yang saya terima atau informasi yang terima, laporan tersebut karena munculnya suatu kegaduhan di daerah Bandung Barat akibat dari channel atau tayangan atau konten yang menyampaikan tentang kesaksian dari Aman Suherman tersebut, yang katanya dia dulunya adalah pernah juara MTQ dan juga mantan ustadz, yang tentunya dalam hal ini mungkin menjadi suatu keresahan bagi masyarakat yang beragama Islam. Dalam hal ini adalah masyarakat Bandung Barat. Tapi di baliknya itu yang perlu kita pertanyakan, dasar laporan ini karena menimbulkan keonaran atau kegaduhan akibat dari tayangan yang dimaksud itu. Dan memang undang-undang juga mengatakan begitu. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara dan antar golongan yang atau kalimat yang lain, ada juga yang menimbulkan keonaran. Nah, yang perlu kita pahami dari kalimat dari Undang-Undang ITE tersebut, ada dicantumkan menimbulkan keonaran atau kegaduhan. Ini perlu saya pertanyakan.
kegaduhan yang dimaksud itu kegaduhan yang seperti apa? Atau keonaran seperti apa yang ditimbulkan dari Bapak Pendeta Yusuf Manubulu? Kemudian kalau dikaitkan alasannya itu ditangkap karena mentransmisikan dan mendistribusikan. Saya yakin karena sangat sulit untuk membuktikan kegaduhan dan keonaran tersebut, makanya dialihkan menjadi alasan mentransmisikan dan mendistribusikan. Karena siapapun, kalau dari kacamata saya, siapapun yang membuat kegaduhan atau keonaran di dalam suatu lingkungan masyarakat itu pasti kena pidana. Itulah maksudnya dari Undang-Undang ITE ini. Makanya tidak sembarangan untuk melaporkan. Jika ada kegaduhan akibat dari suatu konten, maka dipertanyakan kegaduhan tersebut. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang melaporkan seperti Bapak Pendeta Yusuf Manubulu ini karena ada timbulnya kegaduhan atau keonaran, maka orang yang membuat keonaran itu pun harus dipidana. Pertanyaannya, siapa masyarakat yang berani menyatakan saya ribut gara-gara konten dari Bapak Pendeta Yusuf Manubulu? Saya jamin potong leher saya. Tidak akan ada yang berani, karena dia pun bisa terjerat pidana karena membuat kegaduhan akibat perbuatannya itu. Oleh karena itu saya melihat karena sangat sulit menimbulkan kegaduhan ini, maka dibuatlah alasannya mentransmisikan. Saya pun bingung melihat undang-undang kita ini menimbulkan keonaran atau kegaduhan dengan alasan karena orang lain. Kalau dari sisi saya, siapa yang pun yang membuat undang-undang ini dengan kalimat tersebut, itu dipertanyakan orangnya. Karena menurut sepengetahuan saya, siapapun orangnya yang membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dengan alasan apapun, misalnya karena akibat konten dari Pendeta Yusuf Manubulu sehingga dia membuat kegaduhan atau keonaran di tengah-tengah masyarakat, maka orang itu harus juga dipidana. Itu yang saya tangkap. Jangan dibuat alasan karena kontennya ini orang lain membuat kegaduhan, yang membuat kegaduhan itu tidak ditangkap, tapi yang menimbulkan kegaduhan itu yang ditangkap. Itu tidak logika dalam berpikir saya. Yang pertama sekali, siapa yang membuat kegaduhan itu tanpa memandang alasannya, itu yang duluan harus ditangkap dan dipidana. Kemudian dicari siapa pelaku otak intelektualnya. Nah, dalam hal ini Bapak Pendeta Yusuf Manubulu, seharusnya begitu prosesnya. Tapi ini kita aneh. Dalangnya ditangkap, dalam tanda kutip, tapi pelaku kegaduhannya tidak ditangkap. Bagi saya itu aneh. Itulah gunanya channel Hukum dan Kebenaran ini tampil di tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itulah sekilas pandangan dari saya terkait dari fenomena penangkapan Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Sehingga dengan demikian dipertanyakan alasan-alasan dari penangkapan tersebut. Yang dari kacamata saya itu tidak berdasar. Tapi sudah menjadi rahasia umum jika orang yang melaporkan itu mempunyai latar belakang yang sama, yang satu itu, maka tidak heran terjadi demikian. Ini sudah menjadi fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk seseorang yang bergelar profesor sekalipun. Contoh kasus Rudi Simamora, saya sudah mengikutinya dari awal sampai akhir.
Saya yakin sebelum diputus bersalah, saya sudah yakin memang benar itu si Rudi Simamora itu memang menista agama. Nah, untuk menjeratnya menista agama ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Faktanya tidak demikian. Rudi Simamora dipidana karena Undang-Undang ITE, yaitu yang menyebutkan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Nah, di situ letak kesalahan proses penegakan hukumnya. Dan anehnya, polisi, jaksa, dan hakim sejalan. Kalau dari kacamata saya, tidak terbukti Rudi Simamora menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atas SARA. Jika tidak terbukti, maka jangan dipidana seperti itu. Ya, cari undang-undang yang sesuai dengan penistaan agama. Tapi faktanya sudah terjadi. Nah, termasuk di sini juga saya dengar informasi Gracia Pelu juga ditangkap. Dan ini Pendeta Yusuf Manugulu. Saya lihat itu sepertinya sama. Dan terindikasi ada upaya-upaya untuk memberangus orang-orang yang seperti ini dari pihak-pihak yang punya latar belakang yang satu itu. Sehingga saya mempertanyakan keyakinan yang dianutnya itu. Seolah-olah atau tepatnya seperti maling teriak maling. Dia mengatakan itu menimbulkan rasa kebencian, tapi sebenarnya dia yang benci melihat orang tersebut. Atau setidak-tidaknya dia iri. Seharusnya dia membuat pemahaman yang lebih kuat kepada orang-orang yang sama dengan latar belakangnya itu, supaya jangan tidak berhali. Tapi ini caranya dengan cara melaporkan. Anehnya polisinya juga menerima. Nah, kalau ditelisik pasti itu latar belakangnya sama, yaitu yang satu itu. Nah, itulah susahnya kita sebagai orang Indonesia yang memiliki sumber daya manusia dengan karakter yang berpikiran sempit, dengan mengedepankan solidaritas karena yang satu itu. Kalau seperti ini, saya bisa prediksi Indonesia bakalan hancur. Atau bisa muncul suatu keinginan yang lebih parah dari yang saya bayangkan. Dan jangan berpikiran orang-orang seperti ini tidak akan mengeluarkan unek-uneknya secara gamblang, akan ada waktunya. Dan dalam hal ini juga saya persalahkan kepada orang-orang Kristen yang mendiamkan masalah ini. Karena yang menjadi kebiasaan terjadinya fenomena ini diantaranya ya karena orang-orang Kristen itu salah menempatkan dan memahami apa yang terkandung di dalam Alkitab atau Bible, yaitu mengasihi sesama manusia dan salah menempatkan dari kesabaran tersebut. Padahal di dalam Alkitab itu ada tertulis orang Kristen itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itulah yang menyebabkan munculnya kebiasaan atau semakin beraninya orang-orang yang berpikiran sempit. Jika kita tidak acuh dengan hal-hal seperti ini, yakinlah ini akan semakin meluas. Dan saya prediksi bukan hanya seperti ini aja yang kena. Dengan cara berpikir seperti ini, dibikin alasan mentransmisikan dan mendistribusikan karena akibat dugaan berbohong dari Aman Suherman. Sehingga yang dimintai pertanggungjawaban adalah
Bapak Pendeta Yusuf Manbulu karena dia yang mentransmisikan dan mendistribusikan. Jika berpikiran seperti itu, saya yakin sebelum ini terjadi, ada media televisi lain yang kena seperti itu. Saya punya buktinya, yaitu media televisi TV One dan Kompas TV yang mewawancarai, ingat ya, yang mewawancarai seorang kader atau beberapa kader partai. Saya langsung gamblang, namanya Syiham Kahak. Di situ jelas dia menyatakan bahwa Israel menjajah Palestina. Dan saya jamin 1 miliar % itu bohong. Disiarkan di mana? Di media televisi TV One dan Kompas TV. Berarti di situ yang kena pertama sekali adalah TV One dan Kompas TV. Saya bisa jamin sampai kiamat dunia pun tidak akan ada orang yang mampu menunjukkan data bahwa Israel menjajah Palestina. Siapapun orangnya yang bergelar profesor sekalipun tidak akan mampu membuktikan bahwa Israel merampas tanah air Palestina. Paling-paling hanya asumsi dan berpikiran sendiri tanpa bisa membuktikan data valid. Nah, jika dipersamakan, itu yang kena udah pasti. Kalau cara berpikirnya seperti itu. Kalaupun ada dibikin alasan, oh TV One dan Kompas TV, atau katakanlah dulu Kompas TV, TV One. Sebelum dilakukan wawancara, mereka sudah membuat tanda tangan akan menyampaikan berita yang benar. Atau hal-hal yang lain, sehingga TV One tidak bisa dipidana. Oh, itu nggak bisa jadi alasan. Apalagi Kompas TV. Ketika selesai ada acara dari PDP, kemudian Kompas TV ini mewawancarai Syiham Kahak. Di situ sangat jelas, saya punya buktinya. Apakah karena sudah membuat pernyataan atau perjanjian akan menyebarkan berita yang benar, maka tidak dapat dipidana karena pada akhirnya ketahuan tidak benar, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada media televisi yang dua ini. Kalau itu cara berpikirnya, saya juga bisa membuat suatu argumen hukum atau argumen kebenaran. Pasti kena, walaupun dibikin sudah dibuat suatu perjanjian. Apa itu? Di dalam undang-undang tidak ada disebutkan kalau sudah membuat suatu pernyataan harus menyampaikan yang benar, padahal pada akhirnya ketahuan tidak benar sehingga tidak dapat dipidana. Maka itu menjadi alasan tidak bisa dipidana. Oh, tidak ada dicantumkan di dalam undang-undang tersebut. Di situ dengan jelas, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku. Di Indonesia ini ada keturunan Yahudi. Jangan katakan kita tidak ada. Ada. Warga negara Indonesia keturunan Yahudi. Keturunan itu bisa dari kakeknya, bisa dari neneknya, bisa dari bapaknya, bisa dari mamaknya. Belum lagi orang Yahudi datang ke Indonesia. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita renungkan. Dan dalam hal ini saya mengharapkan tim pengacara dari Bapak Pendeta Yusuf Manbulu untuk membuat perbandingan dengan melaporkan. Banyak itu caranya. Karena saya juga dapat dari YouTube, banyak juga orang yang memberikan kesaksian dari orang yang
mualaf, menyampaikan berita yang tidak benar. Itu ada sekitar 10, kalau dikumpulkan itu ada 10 berita bohong, diduga kuat berita bohong. Muncul di YouTube. Kalau 10 berarti 10 channel. Ditambah orang yang memberikan kesaksian atau memberikan keterangan di muka umum. Berarti setidaknya ada 20 orang yang kena jerat di situ. Jika mengacu dari cara berpikirnya Polda Jawa Barat ini. Karena mentransmisikan dengan menafikan hal yang lain. Kan begitu. Kita tidak peduli apa, pokoknya dia yang mentransmisikan, dia mendistribusikan tanpa memperhatikan hal-hal yang lain. Karena di situ bahasa dengan sengaja. Kan di situ ada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, ini pun bahasanya dengan tanpa hak menyebarkan informasi. Ini bahasanya pun bagi saya ini perlu dipertanyakan. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Kalau bahasanya ini dan tanpa hak ini, dibaliknya itu berarti ada hak. Itu yang saya tangkap. Makanya saya bingung lihat orang Indonesia membuat undang-undang ini. Masa dipakai tanpa hak? Untuk apalah dipakai sini tanpa hak? Di balik kalimat tanpa hak ini berarti ada hak seseorang untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Kan itu di balik kalimat ini. Saya yakin seorang profesor pun tidak bisa menjangkau hal ini. Cuma channel hukum dan kebenaran yang membuat pemikiran seperti itu. Dibuat sini setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak. Seharusnya setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi, dibuang ini tanpa haknya. Kalau dibuang tanpa hak baru tepat. Tapi kalau dicantumkan tanpa hak berarti dibaliknya itu bisa muncul undang-undang. Yaitu setiap orang yang mempunyai hak menyebarkan informasi. Kan itu artinya. Demikianlah sekilas dari fenomena penangkapan Pendeta Yusuf Manunggulu, dan diharapkan kepada seluruh masyarakat yang fans kepada Bapak Pendeta Yusuf Manunggulu, khususnya kepada tim pengacara, untuk membuat perbandingan. Jangan mengharapkan hasilnya, tapi di baliknya itu ada tujuan yang sudah pasti tercapai, yaitu terjadi perbedaan. Saya yakin ketika kalian membuat laporan itu kemungkinan besar tidak digubris atau dilama-lamai atau tidak diterima. Nah, ketika laporan tidak diterima, tidak digubris atau dilama-lamakan, itulah yang kalian viralkan supaya malu itu manusia-manusia kadrun seperti itu. Itulah hasil yang kalian capai. Jangan harapkan dia orang itu bisa dipidana. Makanya saya tidak setuju dengan pendapat sang debater situ. Agak lain cara berpikirnya. Kalau saya enggak, lebih dalam. Setiap apa yang kita lakukan pasti mempunyai hasil. Jangan hasil yang seperti yang pada umumnya, tapi di baliknya itu. Itu termasuk mengabarkan kebenaran. Yang satu cepat direspon, dan yang satu mungkin tidak direspon atau dilama-lamai. Dan jika ditarik kepada diri saya, sudah jelas ada perbandingan. Saya karena orang kecil, yang saya hadapi itu orang besar, maka laporan saya dilama-lamai sampai 9, hampir 10 tahun. Laporan LP 1732 tahun 2013 atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Dan terakhir, katanya tidak cukup bukti berdasarkan surat ketetapan yang dikeluarkan. Seolah-olah saya ini manusia yang paling bodoh di dunia, atau mungkin takut ketika di SP3 kan maka saya takut. Oh tidak, saya akan semakin berani, dan gara-gara itulah maka saya munculkan channel ini
sebagai pembelajaran kepada masyarakat, agar masyarakat itu tahu hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Dan saya tidak mengharapkan hal-hal yang lain yang maksudnya untuk memenangkan saya. Ada kemungkinan ketika saya mengajukan gugatan pra-peradilan ini nantinya akan ditolak. Karena ada kemungkinan diduga bermain situ praktik mafia hukum. Karena orang yang diuntungkan dalam LP saya ini sudah pasti yang orang yang saya laporkan. Seperti ibarat kejatuhan durian, runtuh. Tiba-tiba plok, dia lepas dari tuntutan atau laporan karena katanya tidak cukup bukti. Apakah bisa seperti itu? Oh, dalam otak saya enggak. Ya, jadi jelas sangat diduga kuat orang yang saya laporkan inilah yang berupaya untuk membuat LP saya ini dihentikan, karena tidak mungkin orang yang lain. Itu dugaan itu pasti sangat kuat. Itulah makanya diduga ada praktik-praktik mafia hukum. Karena mafia hukum ini, praktik mafia hukum ini sangat sulit dibuktikan, tapi terasa atas hasilnya. Ibarat seperti angin. Angin itu kan tidak terlihat, tapi sangat dirasakan hembusannya yang menerpa kepada kita. Jadi demikianlah pengungkapan atau penelusuran terkait dengan penangkapan Bapak Pendeta Yusuf Manungbulu dan yang berkaitan dengan hal ini dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Semoga video ini menjadi pembelajaran bagi kita agar kedepannya proses penegakan hukum itu bisa jauh lebih baik, dan diharapkan semua masyarakat untuk peduli akan hal ini, karena yang merasakan itu juga kita. Jangan karena kita tidak pernah merasakan dalam hal proses hukum maka kita acuh, atau maksud saya tidak acuh kepada orang lain. Kita pun mempunyai kewajiban sama untuk saling peduli, setidak-tidaknya memberikan dukungan dalam hal memviralkan. Demikianlah ulasan kali ini. Salam dalam hukum dan kebenaran.